Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, Selanjutnya Pak. Bu Nurul Wahyuni. Bu Nurul. Bu Nurul. Iya, Ibu, Ya. siap. Monggo, silakan. Mas mohon nggih, Bu nggih, Pak Fatah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, badanku sehat, pikiran cerdas, Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini hari apa? Hari ini hari Kamis. Tanggalnya tanggal berapa? Kalau kemarin tanggal 22, berarti hari ini tanggalnya 23. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Istidadan wahid isnan salasa tumanina duaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa. Ustazah absen dulu ya hari ini. Ustazah Nurul itu namaku, punya banyak teman di sekolah. Ada yang namanya Wawa, ada yang namanya Arsila, ada yang namanya Mika, kakak. Oke, lanjut. Hari ini siapa yang tidak masuk teman-teman? Oh, yang tidak masuk hari ini Mas Fadil. Kenapa ya Mas Fadil? Oh, Mas Fadil sedang sakit teman-teman. Kasihan. Kita doakan ya teman-teman biar Mas Fadil lekas sehat dan bisa masuk sekolah bersama kita. Teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang makanan kesukaanku. Makanan kesukaanku sehat dan bergizi dengan sub-sub topik makanan yang halal. Apakah makanan halal itu? Bagaimana makanan yang halal itu? Untuk bisa menjawabnya, kita lihat videonya bareng-bareng dulu ya teman-teman. Sudah melihat videonya? Bagaimana? Seru tidak? Suka nggak lihat filmnya hari ini? Hari ini Ustazah menampilkan videonya film Umar dan Hana. Teman-teman pasti tidak asing dan pastinya suka. Dari situ coba sekarang kita Ustazah sama teman-teman kita bercakap-cakap dulu, kita berdiskusi apa sih yang dimaksud dengan makanan halal itu. Ya benar teman-teman, makanan halal itu adalah semua jenis makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi atau dimakan. Kebalikannya, makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau dimakan, kita menyebutnya sebagai makanan yang haram. Sedangkan halal dan haramnya itu, kalau secara sederhana teman-teman, kita bisa memperoleh dari asal usul dari makanan itu sendiri. Contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman tak lihat temannya itu punya burgernya enak, burgernya halal dimakan. Tapi karena itu punya teman dan karena misalkan Mila pengen burgernya punya Wawa, sedangkan Wawa nggak ada. Mila tanpa izin ambil burgernya Wawa, terus dimakan. Nah, seperti itu makan burger yang tadi dimakan Mila tadi hukumnya menjadi haram karena Mila tadi makannya tanpa izin, tanpa minta izin ke Wawa yang punya burgernya tadi. Nah, itu ya teman-teman. Untuk hari ini itu tadi kita
mengenal makanan halal dan haram. Nanti di pembelajaran nanti kita akan belajar mengenal makanan halal dan haram dari ngapunten, ini share screen-nya kelihatan Ibu? Belum, Bu. Baik teman-teman, hari ini Ustadzah akan memberi contoh tentang makanan halal dan haram itu dari label makanan yang biasa kita beli di toko-toko. Teman-teman pasti sering beli jajan ya, beli snack, beli kue itu kan sering. Nah, untuk snack yang ada kemasannya, misalkan seperti ini ya teman-teman, kita lihat ada tanda-tanda ini teman-teman, ada tulisan Arab. Tulisan Arabnya itu terdiri dari huruf H, Lam, dan Lam. Seperti yang ada di papan tulis Ustadzah ini ya teman-teman. Biasanya ada lingkarannya, ada kotaknya. Nah teman-teman nanti bisa melihat dan mencermati bungkus-bungkus dari snack yang teman-teman beli itu nanti ada nggak label halalnya. Dari situ teman-teman bisa berhati-hati kalau membeli kegiatan main kita itu adalah kegiatan main yang kedua teman-teman. Sedangkan kegiatan main kita yang pertama itu adalah kegiatan main yang sesuai dengan minat teman-teman, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jadi di Ustadzah nanti untuk kegiatan main satu kita itu ada kegiatan menggambar, mewarnai, menggunting, dan menempel. Ustadzah sudah siapkan LKPD-nya ya teman-teman. Ada LKPD yang kosong, ini untuk kegiatan menempelnya. Sedangkan untuk ke LKPD yang kedua itu untuk teman-teman berkreativitas. Teman-teman bisa menggambar makanan kesukaan teman-teman. Kalau yang sudah bisa menggambar, teman-teman bebas, boleh nggak dari lingkaran boleh. Boleh teman-teman dari bikin kotak, bikin segitiga atau apapun boleh. Tapi kalau teman-teman merasa belum bisa, boleh teman-teman dibantu dengan yang pakai kertas yang sudah ada gambar lingkarannya. Itu untuk kegiatan ke-1. Untuk kegiatan 2 tadi, yang seperti Ustadzah tadi bilang, teman-teman nanti sudah Ustadzah sediakan bungkus atau kue-kue yang sudah Ustadzah taruh di kotak-kotaknya. Dan di sini ada kotak yang ada tulisannya halal, dan di sini ada kotak yang kosong. Teman-teman nanti kegiatannya adalah memilah-milah. Teman-teman tadi dicermati, bungkus kuenya tadi, adakah label halalnya? Ada atau tidaknya, nanti yang ada silakan dimasukkan ke kotak yang ada tulisannya halal. Sedangkan untuk kotak yang tidak kelihatan label halalnya, boleh ditaruh di kotak yang kosong. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa dong, anak-anak hebat. Untuk kegiatan yang ketiga, teman-teman nanti Ustadzah ajak untuk bermain plastisin. Nah, Ustadzah punya plastisin, ada warna-warnanya loh. Ada apa saja? Coba siapa yang bisa dalam bahasa Inggris? What color is this? Oh, red. Okay. What color is this? Orange. What color is this? Yellow. And this is green. This is blue. And this is purple. Boleh teman-teman mengambil plastisin kesukaan teman-teman. Warna apa saja yang teman-teman suka boleh diambil sesuai yang diingin teman-teman. Teman-teman nanti silakan bentuk makanan kesukaan teman-teman. Ustadzah, aku suka mie, boleh bikin mie. Ustadzah, aku suka burger, boleh bikin burger. Oke teman-teman, bisa dimengerti? Silakan dikerjakan. Jangan lupa, saya basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, sudah selesai semuanya, sudah hebat-hebat semuanya. Kalau sudah hebat, boleh dong maju satu-satu. Siapa yang mau bercerita? Sudah bikin apa hari ini? Oke, pintar semuanya. Bagaimana? Senang dengan belajarnya hari ini? Ustadzah mau berpesan ya, tadi kita belajar apa? Tadi kita belajar mengenal logo halal makanan dari bungkusnya. Oke, terima kasih. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh. Baik, terima kasih Bu Nurul Wahyuni. Bu Nurul Wahyuni, di RPP Panjenengan itu menggunakan PBL ya Bu ya? Bukan Bapak. Bisa Saya pakai diferensiasi Bapak yang saya pilih. diferensiasi. Iya, modul yang kedua Bapak. Oh, di modul yang kedua. Nah, tapi untuk PBL dan PJBL sendiri menurut Panjenengan seperti apa Ibu penjelasannya? Kalau PBL itu sendiri anak-anak dihadapkan pada suatu permasalahan dan anak-anak diminta untuk mencoba menyelesaikan masalah yang diberikan ke anak-anak. Misalkan dikasih tugas, anak-anak mencoba memecahkan tugas itu, mengerjakannya seperti apa, seperti itu Pak. Kalau untuk PJBL sendiri saya lebih cenderung kepada proyek Pak. Jadi anak-anak dikasih proyek, misalkan kayak di tugas di modul ajar saya yang kedua itu, yang PJBL itu saya bikin proyek anak-anak bikin salad buah Bapak. Ya, berarti kan ada muatan PBL dan PJBL-nya ya. PJBL ya, di yang kedua, PJBL. Ada project, nanti ada output berupa salad buah. Produknya berupa salad buah. Nah, kalau muatan HOTS-nya Bu? Muatan HOTS-nya yang di modul ajar kali ini Bapak. Okay. Ini anak-anak mencermati bungkus snack tadi itu Bapak. Sebenarnya kalau bagi saya, menurut saya nggih, semua materi itu bagi anak-anak itu hot Pak, selama mereka membutuhkan kemampuan untuk mengerjakannya. Kan ada kemampuan anak kan nggak sama kan Pak. Jadi kadang ada anak seperti itu aku sudah bisa ada juga yang ini bagaimana. Nah kan hot dan tidaknya itu menurut masing-masing anak sendiri, menurut saya itu berbeda Pak. Kalau anak bisa mungkin bedanya enteng Pak. Kan ada apa namanya itu tingkatannya Ibu, C1 sampai C6 itu. Iya Bapak. Kalau hot itu kan C berapa Bu? C4 ya. 4 sampai 6 ya. Oh betul, iya Bapak. Ya. Kalau di anak RA kan tingkatnya sampai 3 saja Bapak. Jadi kalau menerapkan, jadi maksud saya seperti ini. Kalau tadi kan misalkan saya snack nggih, anak-anak mencermati label halal dari snack. Ini yang tujuan saya itu anak-anak nanti bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi anak-anak nanti ketika mereka berbelanja snack di toko, anak-anak bisa melihat dulu apakah ada label halal atau tidaknya untuk kehati-hatian mereka membeli. Seperti itu Bapak. Jadi berarti saya ambilnya yang menerapkan Bapak, C3. Oh, menerapkan ya. Menerapkan itu tadi ya, dalam memilih label halal tadi ya. Iya. Kemudian ini yang Ibu ketahui tentang critical thinking, creative thinking, reflective, dan decision making, bisa dijelaskan Ibu? Menurut saya itu merupakan pengetahuan yang harus pengetahuan atau karakter yang harus dimiliki guru Bapak. Jadi supaya nanti kalau memberi ke anak, menerapkan anak, mereka akan tumbuh, mereka akan mempunyai 6C itu sendiri Bapak. Kalau untuk siswanya seperti apa? Kalau untuk siswanya itu? Ya kalau kreatif tadi misalkan ada kegiatan menggambar, mewarnai, menggunting, menempel, itu membutuhkan kreativitas, membangun kreativitas mereka Bapak. Jadi kita ada anak yang dari situ kita juga tahu bakat dari seorang anak. Mungkin ada anak yang bakatnya menggambar, mewarnai, ada juga mungkin yang tidak berbakat, tapi tetap nanti kita kasih kita kasih reward lah. Intinya mereka sudah berusaha untuk berkreativitas. Ya. Baik, terima kasih Bu Nurul. Monggo bisa dilanjut Bu Novi. Oke. Terima kasih. Mohon izin bertanya Bu Nurul. Inji Bu Novi. Oke. Untuk modul ajar itu menurut jenengan
Di modul ajar kurikulum Merdeka itu hal-hal apa saja yang harusnya ada di modul ajar kurikulum Merdeka? Yang harusnya ada itu yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum di situ berisi tentang identitas dari penyusun, identitas sekolah, terus dari topik dan subtopik yang diambil, fase, juga alokasi atau tingkat alokasi kegiatan. Terus setelah itu ada juga kompetensi awal yang kita dapat dari asesmen diagnostik atau asesmen awal. Bisa juga itu kita ambilnya asesmen diagnostik itu bisa kita dapat itu dari ketika misalkan saya pegang anak B, itu bisa dilihat dari penilaian semester sebelumnya, seperti itu Bu. Ada juga nanti di modul ajar yang kurang itu ada juga profil pelajar pemuda, pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin yang sebaiknya kita tampilkannya harus kita tampilkan sebagai persyaratan dari kurang itu sendiri. Ada juga sarana dan prasarana. Terus ada itu fasilitas itu yang pengetahuan umumnya, yang kompetensi intinya, kompetensi intinya itu ada tujuan pembelajaran, ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, ada juga pemahaman bermakna dan kegiatan pembelajaran itu sendiri yang ada 3 langkah-langkahnya yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Serta yang terakhir ada asesmen. Sebenarnya ada juga kalau yang saya baru tahu ini juga Bu, ketika saya ikut PPG, sebelumnya saya juga nggak tahu. Karena itu saya bersyukur ikut PPG, ikut bersyukur ada glosarium dan bibliografi yang baru saya tahu ternyata itu ada di modul ajar. Makasih Bu Novi. Kemudian modul Anda hari ini adalah modul berdiferensial. Itu berlandaskan teori apa? Teori belajar apa Bunda? Teori belajarnya saya ambilnya yang ini Bu. Konstruktivisme Bu. Pendekatan konstruktivisme Bu. Bisa dijelaskan? Jadi kita memberikan keleluasaan anak-anak itu untuk berpikir, untuk mempraktikkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupannya selanjutnya. Maksudnya apa yang didapat hari ini bisa diterapkan nantinya. Sudah cukup Pak Fatah, bisa ganti yang lain.